Hai Kak Gita, thank you for coming. Hari ini ketemu aku di Savia Fasa. Gimana nih Kak kabarnya? Ini petnya ya? Iya, ini Thanos. Oke. Udah asik sendiri. Dia mau muter-muterin, liatin sekeliling. It's okay. Yeah. Gimana Kak kabarnya? Baik. How do you feel today bringing Thanos here? Menyenangkan banget, tapi memang kalau membawa kucing semua punya personality sendiri. Dan dia sekarang lagi mencoba mengetahui tempatnya. Jadi kita biarkan dia lari-lari. Bener, dulu. tadi aku lihat dia kemana-mana dari ujung ke ujung, saking ini mungkin luas dia kayak penasaran sama semuanya ya. Betul. Oke, selama ini kita kenal Kak Gita sebagai seorang entrepreneur and social activist. Tapi hari ini aku mau ngobrol sama Kak Gita, tapi as a cat mom. Oke, boleh. Nah, dan kebetulan hari ini kita ngobrol di Savia Fasa ya Kak. Ini sebuah hunian ultra luxury apartment di Damaramsa, Jakarta Selatan. Yang ini pet friendly, makanya kita bisa bawa Thanos hari ini. Mana dia? Oh ya, di sana lagi. Oke, dia masih muter-muter, nggak apa-apa ya. Oke Kak, so gimana nih Kak? Can you tell us the story of the reason why namanya tuh Thanos? Jadi dia itu dulu punya salah satu teman saya yang juga a super cat mom. In fact dia namanya cat womanizer di Instagram, Andrea. Dan dulu dia itu punyanya cat womanizer, cuman karena dia kucing yang tidak berbulu, kalau dia dibully sama kucing-kucing yang lain, dia itu susah untuk recover karena cepat berdarah. Gitu. Langsung ya, karena nggak ada bulunya. Nggak ada bulu gitu. Nah jadinya aku adopsi dia dari cat, dan waktu aku adopsi dia itu mungkin karena nggak kebuli siapapun, karena saya memang kucingnya nggak sebanyak Andrea, dan kucing saya itu yang satu jauh lebih tua dan mager. Dia itu beneran nggak males gerak dan dia males ngurusin kucing baru. Jadi dia jadi aktif banget, dan kita lama-kelamaan ngeliat ini kucingnya kok kemana-mana, dan kadang-kadang barang pecah kayak destroyer. Terus suami saya bilang kayak Thanos kali ya. Terus kita mulai panggilnya Thanos. Oh ya ampun. Kak, ini kan tipe apa namanya? Sphinx. Iya, kalau aku cari waktu itu di internet kan dia warnanya kayak memang nggak ada bulu ya Kak ya? Itu cara maintainnya gimana tuh? Oke. Jadi banyak orang suka bentuk dari Sphinx tapi nggak sadar bahwa kucing Sphinx mirip dengan kucing ras yang lain. Itu memang perlu maintenance yang cukup tinggi. Ada bedanya nggak sama yang lain? Ya, ada. Jadi misalnya kucing Sphinx itu perlu sering dibersihin karena mereka kan nggak ada bulu, jadi produksi minyak di kulit mereka itu bisa lebih banyak dari kucing yang lain. Jadi kadang-kadang harus dilap atau dibersihin. Kalau misalnya Thanos sendiri ada nggak something yang very unique about her? Ya kan kita lihat sendiri. Ini dia lagi lihat microwave sekarang. Dia itu sebenarnya menurutku kucing yang agak mirip sama anjing karena dia itu. Iya, aku setuju sih. Aku lihat kok aktif banget. Biasa kan kayak kucing cuma ya udah agak kuai-kuai diem ya. Dia aktif banget dan dia manja banget. Jadi in real life dia itu sangat stuck sama suami dan aku. Sampai kayak gimana tuh Kak? Kalau sama suami dia beneran peluk suami. Jadi dia selalu naruh kakinya di sini, terus dia peluk suami. Peluk karena beneran. Dia cewek ya kayak. Mungkin sih. Iya. Kalau sama aku dia lebih kalem, kayak aku maminya, jadi dia di sini gitu. Kak Gita udah berapa lama sih sebenarnya living with Thanos? Soalnya kelihatannya kayak sayang banget gitu. Thanos sama 2 tahun ya, I think 2 tahun atau 3 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun, 3 tahun, kira-kira begitu. Dan by time makin rasanya gimana? Ya kan ketemu orang baru dan mengerti orang baru sama aja gitu. Jadi aku itu merasa sepertinya aku selalu mengetahui hal baru tentang Thanos. Jadi kadang-kadang Thanos juga ada masa-masa kalemnya. Terus dia dia banyak exploring di rumah. Jadi selalu kalau kita nyari apa gitu, dia pasti bisa cari itu duluan gitu. Ternyata apartemen baruku ada kabinetnya di situ. Ketahuan. Iya. Kayak maksudnya dia suka explore everything ya, kemana-mana. Menurut Kak Gita deket gak sama Thanos? Yes. Oke, kalau gitu aku mau ngetes seberapa kedekatan Kak Gita dan melalui seberapa kakak kenal Thanos. Jadi kita mau main game dulu. Good luck with that. Oke? Yeah.
Oke, kita sudah pindah ke Island Kitchen. Kita mau main sama Kak Gita dan Thanos. Kita mau cek kekompakan. Walaupun dia memang agak suka pergi-pergi, nggak apa-apa ya. Dia lagi keliling dulu. Nah, kita mau cek kekompakan. Pertama, kita akan tes pakai 2 wet foot. Coba boleh ditunjukin kiri atau kanan yang dia pilih. Dia suka dua-duanya sih. Jadi aku Kira-kira asal yang nebak mana aja. nih? Oke. Ini. Nah, mau yang mana? Ayo. Jangan kecewakan ibumu. Ayo pilih. Ayo, Thanos. Apakah ini yang pertama ya? Jadi dipilih yang ini. Mungkin. Atau yang satu lagi? Yang mana nih? Coba, apakah ini lebih menarik? Oh, Dan dia makan yang satu lagi. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kamu makan ya, Thanos ya. Betul. Oke. Tuh, dia kuai-kuai ya kalau udah dikasih makan ya. Pilihannya adalah ternyata kurang tepat ya. Dia pindah dari sini, kirain berhasil nih. Taunya dia pindah ke depan ya. Udah nggak apa-apa ya. Hari ini katanya mau rasa yang ini dulu ya, Mami ya. Oke, ternyata karena Thanos tuh lebih seneng sama environment di sini dibandingin memperhatikan kita berdua berbicara ya, Kak ya. Tapi ya udah, kita langsung move on aja ke bathroom. Kayaknya itu tempatnya lebih nyaman buat dia karena dari tadi dia udah lebih adjust sama situationnya. Jadi kan kita ngobrol lebih deep di bathroom. Let's go. Yuk. Oke, sekarang kita mau ngobrol lebih dekat lagi sama Kak Gita tentang Thanos ya. Ini lagi seru. Saking ini apartemennya ada emang spesial nih, buat main ya si kucing. Jadi dia lagi mengeksplor. Oke, sambil dieksplor kita coba ngobrol-ngobrol. Kak Gita pernah nggak ada latih Thanos untuk praktis kayak mungkin kata-kata tertentu dia jadi harus ngapain? Sebenarnya banyak yang menyangka kucing itu nggak pintar karena nggak mau ngikutin kemauan kita. Tapi sebenarnya kucing itu pintar, cuman memang dia itu personality-nya besar sekali. Jadi kucing itu nggak perlu people pleasing. Semua maunya dia ya, aja. gini ya. Kayak kita suruh duduk sini juga nggak mau gitu. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa. Dia punya boundaries yang sangat bagus. Dan nggak kita belajar tentang itu. Yes, aku belajar tentang bagaimana menjadi manusia yang punya boundaries yang sehat lewat kucing. Lucu ya, bisa kayak gitu ya. Kak Gita, menurut Kak Gita, lingkungan seperti apa sih yang cocok, yang harus sebenarnya dimiliki oleh semua pet parents gitu? Mungkin kalau especially untuk cat ya, tadi kita seperti discuss itu. Betul, kalau anjing, aku kan nggak punya anjing, jadi aku kurang ngerti dan kurang bisa kasih saran. Tetapi kalau kucing, menurutku penting banget untuk punya banyak tempat di mana mereka bisa bermain, explore, dan juga punya hiding spaces, gitu. Kan? Iya. Hiding spaces itu juga baik sekali kalau misalnya dia bisa climbing ke sana seperti tadi yang baru dilakukan. Karena banyak kucing itu merasa lebih aman kalau mereka itu di atas sesuatu gitu. Makanya Kak Gita juga sediain, maksudnya yang kayak tempat-tempat buat dia bisa main gitu ya. Kayak gini gitu ya, emang perlu ya. Karena kalau enggak nanti dia kayak terlalu bosen gitu. Iya, dan kita harus selalu mikirin kan psikologi kucingnya. Karena dia juga a living creature Kan ya. makhluk hidup juga. Iya, Thanos, kamu mau turun nggak? Paling ya udahlah. Kan Kak Gita selain Thanos, kayaknya setelah aku punya other 2 cats. Jadi total 3. Tadi aku juga nanya pribadi, kenapa pilihnya cat? Jadi ada saying yang lucu banget dan dibilang no cats have imposter syndrome. Jadi nggak ada kucing yang punya imposter syndrome, which is perasaan bahwa aku itu nanti ketahuan bahwa aku nggak sebagus yang orang sangka atau ternyata aku itu kurang baik. Nah, semua kucing itu pede banget sama diri mereka sendiri tanpa harus ngebandingin sama kucing lain. Jadi semua kucing merasa aku adalah kucing terbaik untuk diriku. Sebenarnya semua manusia sebaiknya kayak gitu. The best version gitu. Iya, kita pede dengan the best version of ourselves dan bukan harus selalu ngebandingin satu sama lain karena semua orang pasti punya kebaikan dan juga weakness mereka sendiri. Jadi yang penting kita embrace dan accept semua itu. Ada yang bilang pets ini sama seperti anak sendiri. Ada nggak momen yang buat Kak Gita sadar kalau Thanos and your other cats itu tuh udah kayak your own kids gitu? Well, cats are still different than kids, of course. Tetapi kalau untukku ya dia memang sudah seperti keluarga karena semua pets
sebaiknya menjadi bagian dari keluarga kita sih. Mereka itu makhluk hidup yang kita ambil dan mereka rely ke kita 100% kan. Jadi memang kita harus mengawasi dan memperhatikan mereka. Kayak tadi ya Kak, kita ngomong sambil lihat. Iya, sambil ngeliatin. Mau nggak mau, itu sudah tertraining di dalam tubuhku. Mau dikasih guidance apapun, dibilang, Git, fokus ke sini, agak cukup susah. Cukup susah ya, jadi kayak kalau Kak Gita meeting bisa agak-agak gini juga ya gitu. Iya, dan nggak apa-apa lah. Itu kan makhluk hidup dan mereka iya. itu rely sama kita 100%. Jadi sebaiknya kita juga bisa memberikan mereka hidup yang layak. Remember, they're beings. Yeah, they're also beings. Sebagai seorang Gita Syahrir, kan kakak juga you have other things to do outside home, right? Sama ngurusin cats. How do you balance of having also 3 cats gitu loh di rumah? Oh, I have a great husband. Oh, itu ya, itu kuncinya pasangannya guys. Betul, karena sebenarnya melakukan semua ini kan juga dibalance dalam struktur keluarga kan. Betul. Seperti yang aku bilang tadi, walaupun cats are not kids, tapi mereka adalah keluarga. Nah, sebagai keluarga ya kita harus membagi usaha juga dengan partner kita dan saya nggak akan mungkin bisa melakukan semua hal ini tanpa suami saya sih. Dan makanya juga penting kalau punya pets, apalagi they're beings, mereka itu makhluk hidup, untuk juga punya space yang memadai dan juga space yang membantu semua itu. Jadi kalau misalnya apartemen kamu atau rumah kamu dari sononya, desainnya dan segala hal memang nggak memadai untuk makhluk itu, ya pikirkan lebih dalam lagi sebelum adopsi dan sebelum mempunyai binatang ini, karena mereka memang harus psikologinya juga baik gitu. Last nih Kak, apa arti kehadiran seekor kucing gitu buat Kak Gita pribadi dan kenapa it's very important? Kalau anything to if you wanna add a point gitu, very close. Ya, untukku kucing itu ngajarin kita apakah hal yang penting. Jadi kita itu sering mengejar-ngejar banyak hal, jabatan, posisi, status, bla bla bla. Tetapi kalau kita balik ke rumah, cuman ada satu makhluk yang nggak peduli sebenarnya kamu itu ngapain, posisinya apa, jabatannya apa, dan itu biasanya ya memang makhluk yang hidup sama kamu. Karena buat mereka cuma mikirnya aku di take care dan aku dicintai apa enggak. Lebih what udah, you give to them gitu ya. Udah itu aja. Apa gitu. Iya, aku dicintai apa enggak dan aku diperhatikan apa enggak. Dan itulah buat aku pemerata yang paling hebat. Dan itu selalu ngingetin aku, ya kamu mau dipuji-puji sama orang manapun, in the end kalau kamu balik ke rumah, orang di rumah, makhluk di rumah itu merasa nggak bahwa kamu itu mencintai mereka. Even your own family. And your own family. Sebenarnya itu balik ke menurutku pets make me a better human. Karena nanti kalau misalnya aku punya anak atau aku kan sekarang punya keponakan, dia nggak peduli sih aku itu mau jadi siswi kayak mau jadi apapun, mau jadi unemployed. Yang penting kan Tante Gita sayang sama aku apa enggak ya? Udah kan itu aja, that's it. Dan itu sih yang bikin aku merasa bahwa setidaknya punya Thanos dan punya kucing-kucingku yang lain itu ngingetin aku apa yang penting. Iya, karena ada yang bilang juga maksudnya mau seberapa ya hebat kita gitu, tapi in the end yang orang remember sebenarnya what feeling do you live to them gitu, apa yang mereka rasain sebenarnya when they meet you and everything gitu. Betul banget. Ya, that's true. Oke, jadi sebenarnya kurang lebih itu ya. Ini ngomongnya di bedroom, jadi ngomongnya agak sedikit deep. Walaupun Thanosnya muter-muter, tapi nggak apa-apa. Ini dia gitu yang Kak Gita juga sayang banget. Jadi untuk, Thanos nggak apa-apa. Jadi buat yang punya pet, jangan lupa untuk give the best for your pet. And live well together with your pets di lingkungan yang mendukung. Yes.